Selamat datang di arah baru. Di tempat ini, kita tidak bicara soal pelarian. Kita bicara soal pemahaman. Bukan tentang menghindar dari dunia, tapi tentang bagaimana bersikap tepat di dalamnya. Karena kita tahu, hidup ini bukan hanya soal bekerja, keras atau berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Kadang tantangan terbesar justru datang dari orang-orang di sekitar. Mereka yang terus mengeluh, tapi menolak berubah. Mereka yang merendahkan, memanipulasi, atau menyakiti, tapi menyebut itu sebagai candaan. Mereka yang perlahan menguras energi, menjatuhkan kepercayaan diri, dan membuat kita meragukan siapa diri kita sebenarnya. Dan di tengah tekanan seperti itu, satu pertanyaan sederhana muncul. Bagaimana cara orang yang cerdas, yang sadar dan berakal sehat, memperlakukan orang toksik? Apakah dengan melawan, menjauh, diam, atau tetap bertahan dengan dalih kesabaran? Stoikisme mengajarkan, kita tidak bisa mengontrol dunia luar, tapi kita bisa mengatur respons kita. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, pernah menulis, seseorang bisa berbuat tidak adil padamu, tapi tak satu pun yang bisa memaksamu membalas dengan cara yang sama. Jadi, ketika dunia mempertemukan kita dengan mereka yang terus menyulut konflik, kita punya pilihan, bukan untuk berubah menjadi seperti mereka, tapi untuk tidak kehilangan diri sendiri saat bersikap terhadap mereka. Di episode ini, kita akan menyelami dengan tenang dan jernih bagaimana orang-orang cerdas yang matang secara emosional memperlakukan mereka yang toksik, tanpa kebencian, tanpa drama, tapi juga tanpa mengorbankan kesehatan mental dan harga diri. Selamat datang kembali di arah baru. Mari kita mulai. Dalam hidup ini, kita akan selalu bertemu dengan orang yang sulit. Orang yang suka memotong pembicaraan, menyindir, menyalahkan, bahkan memancing emosi kita seolah itu hobi mereka. Mereka hadir di kantor, di keluarga, di media sosial, dan kadang di lingkar pertemanan yang kita kira sehat. Dan di saat-saat seperti itu, naluri manusia biasanya muncul. Kita ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa kita tidak bisa diperlakukan seenaknya. Kita ingin berkata, "Hei, jangan main-main sama aku." Dan itu wajar, karena kita manusia, kita punya harga diri, kita ingin dihargai. Tapi disinilah letak pembeda antara orang yang reaktif dan orang yang reflektif. Orang yang reaktif akan langsung terpancing. Nada suaranya naik, kata-katanya tajam, dadanya panas. Dia ingin menang saat itu juga. Tapi setelahnya, dia merasa kosong, marah, menyesal. Karena pada akhirnya dia kehilangan kendali dan memberikan kekuasaannya kepada orang yang tidak layak menerimanya. Sebaliknya, orang yang reflektif tidak tergesa. Dia diam, mungkin tidak membalas, mungkin hanya tersenyum tipis. Bukan karena lemah, tapi karena dia memilih untuk tidak dikendalikan oleh orang lain. Dia tahu marah bisa jadi jebakan, balas dendam bisa jadi racun, dan reaksi spontan bisa merusak hal-hal yang sudah ia bangun dengan susah payah. Stoikisme mengajarkan, yang mengganggumu bukan peristiwa itu sendiri, tapi penilaianmu terhadap peristiwa itu. Artinya bukan ucapan orang toksik yang merusak hari kita, tapi cara kita memaknai ucapan itu. Dan makna selalu ada di tangan kita. Orang yang reflektif tidak berarti pasrah. Mereka tetap bertindak, tapi tindakan mereka lahir dari kesadaran, bukan dari ledakan emosi. Mereka bisa memilih untuk pergi, memilih untuk bicara baik-baik, atau memilih untuk tak lagi memberi akses kepada orang yang tak tahu batas. Dan yang lebih penting, mereka tetap damai, karena mereka tidak menyimpan amarah yang belum selesai. Mereka selesai bukan karena orang lain berubah, tapi karena mereka memilih merdeka dari perasaan yang tidak perlu. Jadi kalau hari ini kamu disakiti, dihina, atau dianggap remeh, ingat ini. Kamu tidak harus membuktikan apapun pada siapapun. Terkadang kemenangan sejati bukan saat kamu membalas, tapi saat kamu bisa tetap tenang
di tengah kekacauan yang sengaja diciptakan untuk menjatuhkanmu. Orang cerdas tidak reaktif, karena mereka tahu yang bereaksi dengan terburu-buru seringkali menyesal paling dalam. Tapi yang memilih untuk diam sejenak, merenung, lalu bertindak, merekalah yang memenangkan pertarungan yang sebenarnya. Ada satu hal yang sering disalahpahami, bahkan oleh orang-orang yang berhati baik. Mereka mengira bahwa bersabar berarti menerima semua perlakuan orang, termasuk yang menyakitkan. Bahwa menjadi dewasa berarti menahan amarah, walau harga diri diinjak. Bahwa menjadi orang baik berarti terus memaklumi, meskipun luka sudah berulang kali dibuat oleh orang yang sama. Tapi orang yang cerdas, yang sadar akan nilai dirinya, tidak jatuh dalam perangkap ini. Mereka tahu bahwa kesabaran bukan berarti kamu membiarkan dirimu disakiti tanpa batas. Kesabaran adalah kemampuan untuk menunda reaksi, tapi bukan berarti kamu harus diam saat batasmu dilanggar. Banyak orang toksik terbiasa menyakiti karena mereka tahu korbannya tidak akan melawan, tidak akan bicara, tidak akan menegur. Dan disitulah kesalahan sering dimulai, ketika kita mengira bahwa diam itu bijak, padahal sebenarnya kita hanya takut atau terlalu lelah untuk berkata jujur. Orang cerdas tidak seperti itu. Mereka sabar, iya. Mereka tidak langsung membalas, tidak kasar, tidak meledak-ledak, tapi mereka tahu kapan harus bicara. Mereka tahu kapan harus berkata, ini tidak bisa terus begini. Karena mereka paham, menjaga kedamaian batin itu penting, tapi tidak dengan mengorbankan harga diri. Stoikisme bukan ajaran untuk pasrah disakiti. Justru sebaliknya, stoikisme mengajarkan kita untuk hidup selaras dengan kebajikan. Dan salah satu bentuk kebajikan itu adalah menjaga keadilan bagi diri sendiri. Seperti yang dikatakan Seneca, jangan pernah berpura-pura tidak melihat ketidakadilan hanya karena kamu ingin disebut tenang. Ketegasan itu bukan kemarahan, itu bentuk cinta terhadap diri sendiri. Jadi kalau hari ini kamu sedang dilemahkan oleh seseorang yang terus mengulang kesalahan, yang terus menginjak batasmu, dan kamu bertanya, "Wesik, apakah aku harus terus bersabar?" Maka tanyakan juga ini, apakah yang aku lakukan ini bentuk kesabaran, atau aku sedang mengizinkan diriku disakiti? Orang cerdas tahu perbedaannya. Mereka bisa bersikap hangat, tapi tidak akan membiarkan siapapun membekukan harga diri mereka. Mereka bisa memaafkan, tapi mereka juga tahu, memaafkan tidak selalu berarti membiarkan orang itu tetap tinggal. Kadang, cinta yang sehat pada diri sendiri dimulai dari keputusan untuk berkata cukup. Karena dalam hidup kita tidak dilahirkan untuk terus bertahan di tempat yang menyakiti, hanya agar terlihat kuat di mata orang lain. Orang cerdas tidak butuh pengakuan, mereka hanya butuh kedamaian. Dan kadang damai itu datang setelah kita berani menetapkan batas. Beberapa hal yang sering tidak kita sadari saat berhadapan dengan orang toksik. Kita terlalu berharap mereka akan berubah. Kalau kita cukup baik, mereka akan sadar. Kalau kita cukup sabar, mereka akan merasa bersalah. Kalau kita menjelaskan dengan pelan, panjang, dan tulus, mereka akan mendengarkan, lalu berubah jadi pribadi yang lebih dewasa. Tapi kenyataannya, tidak semua orang ingin berubah. Tidak semua orang siap bercermin. Dan tidak semua orang mau mengakui bahwa cara mereka menyakiti itu salah. Orang cerdas sadar akan satu prinsip penting. Energi hidup ini terbatas. Dan menghabiskannya untuk mengubah orang yang bahkan tidak berniat berubah, hanya akan membuat kita kelelahan, kecewa, dan perlahan kehilangan diri sendiri. Kita pikir kita sedang mencintai, padahal kita sedang menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan. Kita pikir kita sedang sabar, padahal kita sedang terjebak dalam siklus, berharap, terluka, memaafkan, lalu diulang lagi. Orang toksik tidak berubah karena kamu sabar. Mereka berubah hanya kalau mereka sendiri mau. Dan sampai hari itu datang, jika memang datang, tugasmu bukan membenahi mereka. Tugasmu adalah menjaga dirimu agar tidak rusak dalam prosesnya. Dalam stoikisme,
Kita diajarkan untuk membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Kita bisa mengendalikan sikap kita, pilihan kita, tapi kita tidak bisa mengendalikan hati dan pola pikir orang lain. Marcus Aurelius berkata, jangan buang waktu mengeluh tentang dunia. Jadilah seseorang yang lebih kuat untuk menghadapinya. Orang cerdas memilih mundur bukan karena mereka menyerah, tapi karena mereka tahu, mengubah orang yang tidak mau berubah adalah seperti menuang air ke ember yang bocor. Tidak peduli seberapa tulus niatmu, seberapa banyak upayamu, hasilnya tetap hilang. Dan perlahan kamu pun ikut terkuras. Jadi kalau hari ini kamu terus merasa lelah, bukan karena kamu kurang baik, tapi mungkin karena kamu sedang berjuang di tempat yang salah. Kamu bukan penyelamat, bukan pembenah luka semua orang. Dan kamu tidak harus membayar kebahagiaanmu demi menyesuaikan diri dengan orang yang bahkan tidak mau berubah sedikit pun. Orang cerdas tahu kapan tetap tinggal dan kapan harus melepaskan tanpa merasa bersalah. Karena mencintai diri sendiri berarti juga tahu kapan berhenti menyelamatkan orang lain agar kamu bisa menyelamatkan dirimu. Ada satu kalimat yang terdengar sederhana, tapi sering terasa berat untuk diucapkan. Maaf, aku tidak nyaman dengan ini. Atau, aku tidak bisa memenuhi permintaanmu. Dan entah kenapa, banyak dari kita merasa bersalah saat harus mengatakan, kita khawatir dibilang egois, kita takut dianggap berubah, takut dicap tidak peduli, tidak sopan, atau bahkan terlalu keras. Padahal, yang kita lakukan hanyalah satu hal, menjaga batas. Bukan untuk menyakiti, tapi justru untuk melindungi diri agar tidak terus disakiti. Orang cerdas tahu satu hal penting, tidak semua konflik itu buruk. Kadang konflik kecil adalah harga dari kejujuran. Dan kejujuran itu penting, terutama pada diri sendiri. Karena kalau kita terlalu sibuk menyenangkan orang lain, tanpa sadar kita sedang mengorbankan kenyamanan batin kita sendiri. Menetapkan batas bukan tentang membalas, bukan tentang menjadi dingin, kasar, atau memutus hubungan, tapi tentang mengatakan, aku berhak untuk dihormati, dan kalau itu tidak bisa diberikan, aku berhak untuk mundur. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kita bisa mengendalikan akses mereka terhadap hidup kita. Kita bisa memilih siapa yang kita izinkan untuk dekat. Kita bisa berkata tidak tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Kita bisa menjauh tanpa harus merasa bersalah. Orang cerdas tidak perlu drama untuk menetapkan batas. Mereka tidak mengancam, tidak meledak-ledak. Mereka cukup berkata jelas, tunaikan tenang, ini batasku. Dan kalau kamu terus melewatinya, aku tidak akan tinggal diam. Karena yang lebih menyakitkan dari kehilangan hubungan adalah kehilangan diri sendiri dalam hubungan itu. Dan kamu tahu apa yang paling ironis? Kadang, orang toksik justru mulai segan saat kamu berani menunjukkan bahwa kamu punya batas. Karena orang-orang seperti itu hanya akan terus menginjak jika kamu tak pernah menunjukkan di mana kamu berdiri. Jadi jangan takut dibilang berubah. Berubahlah jika itu berarti kamu sedang tumbuh. Berubahlah jika itu membuatmu lebih damai. Karena kamu bukan diciptakan untuk jadi orang yang selalu mengerti orang lain, sementara tak ada yang berusaha mengerti kamu. Menetapkan batas bukan dosa, itu bentuk cinta pada diri sendiri. Pernahkah kamu merasa bingung setelah berbicara dengan seseorang? Kamu yakin tidak salah, tapi entah bagaimana, kamu diputar balikkan seolah-olah kamu yang egois. Kamu ingin menyampaikan perasaan, tapi akhirnya kamu malah diminta-minta maaf. Kamu ingin jujur, tapi mereka membuatmu merasa bersalah hanya karena kamu punya batas. Itu bukan salah paham biasa, itu manipulasi, seni menyetir pikiran orang lain secara halus, agar mereka merasa salah. Padahal tidak, orang toksik tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang mereka datang dengan senyum, tapi di baliknya mereka mengatur cerita agar kamu terlihat buruk. Mereka menghindari tanggung jawab, menolak introspeksi, dan menggunakan kelembutanmu sebagai celah untuk bermain kuasa.
Tapi orang cerdas tidak ikut bermain di medan seperti itu. Mereka tahu, ketika kamu ikut dalam permainan manipulatif, kamu sudah kalah bahkan sebelum kamu bicara. Karena dalam permainan seperti itu logika tak berlaku. Kebaikan bisa disalahartikan, dan kejujuran dianggap serangan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan energi untuk hal yang tak bisa kita kontrol. Salah satunya adalah persepsi orang yang memang sudah memilih untuk tidak mendengar. Marcus Aurelius pernah berkata, "Kalau kamu sadar seseorang sedang bermain peran, jangan ikut menjadi aktor dalam panggungnya." Orang cerdas tahu bahwa tidak semua argumen harus dimenangkan, karena bukan kemenangan yang mereka cari, tapi kejelasan dan ketenangan. Mereka tidak menjelaskan diri berkali-kali pada orang yang tidak berniat memahami. Mereka tidak melayani gaslighting. Mereka tidak membalas sindiran dengan sindiran. Mereka tidak menukar kedamaian dengan pengakuan dari orang yang memanipulasi. Mereka memilih menjauh, bukan karena kalah, tapi karena sadar. Jika terus bertahan, mereka akan kehilangan kendali atas diri sendiri. Jadi kalau kamu pernah merasa gila karena terus disalahkan, padahal kamu hanya sedang jujur, ingat ini. Kamu tidak salah hanya karena seseorang tidak mau bertanggung jawab atas sikapnya. Orang cerdas tidak bermain di tempat yang mengaburkan realita. Mereka memilih realita yang jujur, meski menyakitkan, daripada kenyamanan palsu yang dibangun dari manipulasi. Karena bagi mereka, kedamaian batin terlalu mahal untuk ditukar dengan permainan pikiran orang lain. Ada dorongan dalam diri kita yang sangat manusiawi. Ketika disakiti, kita ingin membalas. Ketika dijatuhkan, kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa berdiri lebih tinggi. Ketika diremehkan, kita ingin membuktikan sesuatu. Tapi orang cerdas tidak hidup dengan logika itu. Mereka tidak menjadikan luka sebagai bahan bakar untuk balas dendam. Karena mereka tahu, semakin kamu sibuk membalas, semakin kamu terseret ke level yang sama. Dan bukan begitu cara mereka hidup. Mereka tidak memilih jalan balas menjatuhkan. Mereka memilih jalan diam yang bermartabat. Mereka tahu, membalas tidak selalu menunjukkan kekuatan. Kadang, kekuatan sejati justru terlihat dari keputusan untuk tidak meladeni. Dalam dunia yang bising, di mana orang berlomba membalas sindiran dengan sindiran, fitnah dengan fitnah, teriakan dengan teriakan, orang cerdas hadir seperti danau tenang. Tidak banyak bicara, tapi dalam. Tidak sibuk menjatuhkan, tapi tahu caranya melepaskan. Mereka melepaskan bukan karena mereka kalah, tapi karena mereka sadar. Kedamaian tidak tumbuh di ladang kebencian. Stoikisme mengajarkan untuk tidak bereaksi dari emosi pertama. Epictetus berkata, "Kalau seseorang menyakitimu, itu urusannya. Tapi bagaimana kamu merespons, itulah milikmu sepenuhnya." Orang cerdas memilih untuk tidak membuang waktu dengan membalas orang yang tak ingin berubah. Mereka tidak menghabiskan energi untuk menjatuhkan, karena mereka sedang sibuk membangun. Mereka tahu membalas hanya mengikatkan mereka lebih lama pada luka yang seharusnya sudah dilepaskan. Dan mereka lebih memilih untuk melangkah maju, meninggalkan yang meracuni, bukan karena tidak bisa melawan, tapi karena sudah tidak tertarik untuk bertarung di medan yang salah. Dan begitulah mereka hidup. Bukan dalam keramaian balas-membalas, tapi dalam keheningan yang tahu arah. Jadi kalau hari ini kamu merasa ingin membalas perlakuan buruk yang kamu terima, tenangkan dirimu. Tanya kembali, apakah aku ingin terlihat menang, atau aku ingin benar-benar damai? Karena orang cerdas tahu, tidak semua pertempuran perlu diikuti. Kadang, kemenangan paling elegan adalah saat kamu memilih pergi, tanpa drama, tanpa luka baru, dan tidak pernah menoleh ke belakang lagi. Kita sering lelah bukan karena dunia terlalu berat, tapi karena kita terlalu sibuk mengontrol hal-hal di luar diri kita. Sikap orang lain, ucapan yang menyakitkan, cara mereka memperlakukan kita, bahkan bagaimana mereka melihat dan menilai kita. Dan tanpa sadar kita hidup dalam lingkaran tak berujung.
berusaha mengubah cara mereka berpikir, berharap mereka sadar, berdoa agar mereka menghargai, dan terus-menerus kecewa ketika semua itu tak terjadi. Tapi orang cerdas berpikir lain. Mereka tahu, hidup yang sehat bukan soal mengatur orang lain, tapi soal menguatkan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan satu prinsip yang sangat mendasar namun kuat. Fokuslah hanya pada apa yang bisa kamu kendalikan. Dan yang bisa kita kendalikan hanyalah satu, diri kita sendiri. Sikap kita, reaksi kita, pilihan kita. Orang toksik sering menguji batas kesabaran. Mereka datang dengan drama, tuduhan, atau permainan emosi. Tapi orang cerdas tidak ikut masuk dalam pusaran itu. Mereka tidak membuang waktu untuk mendidik orang yang tidak mau belajar. Mereka tidak melawan dengan amarah, tapi memperkuat diri agar tidak mudah terguncang. Karena mereka tahu perlindungan terbaik bukan membuat dunia jadi lembut, tapi membuat hati kita cukup kuat untuk tetap tenang di tengah badai. Alih-alih sibuk mengatur orang lain, mereka lebih sibuk memperbaiki respon mereka sendiri. Alih-alih marah karena diperlakukan tidak adil, mereka bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Mereka tahu bahwa kontrol sejati adalah kontrol atas pikiran sendiri. Ketika orang lain memilih untuk bersikap kasar, mereka memilih tetap waras. Ketika orang lain memprovokasi, mereka memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena sadar. Harga dari ketenangan jauh lebih mahal daripada harga dari pembuktian. Mereka memperkuat diri dengan kebiasaan yang sehat, pikiran yang jernih, dan prinsip yang teguh. Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena ingin tetap utuh, meskipun berada di antara orang-orang yang mencoba mengacaukan. Dan dari keteguhan itu, mereka tidak lagi terobsesi mengubah siapapun. Pribadikumu hanya memilih siapa yang pantas ada di lingkaran hidup mereka. Karena pada akhirnya, cara terbaik menghadapi orang toksik bukan dengan mengontrol mereka, tapi dengan memastikan diri kita cukup kuat untuk tidak ikut menjadi seperti mereka. Luka dari orang toksik itu nyata. Kadang kita tidak berdarah, tapi hati kita penuh bekas. Penuh amarah yang tak bisa ditumpahkan. Penuh kalimat yang terus terulang di kepala. Penuh perlakuan yang sulit dilupakan. Dan yang sering terjadi setelahnya, kita tanpa sadar membawa luka itu ke tempat lain. Kita marah pada orang baru karena bayang-bayang dari orang lama. Kita curiga pada yang tulus karena pernah dikhianati oleh yang manipulatif. Kita jadi kaku, menutup diri, sulit percaya. Padahal orang yang sedang bicara di depan kita tak pernah menyakiti kita. Itulah bahaya luka yang tak dibereskan. Ia menular. Bukan ke tubuh, tapi ke hubungan, ke cara bicara, ke kehangatan yang seharusnya bisa kita berikan. Orang cerdas sadar akan hal ini. Mereka tahu mereka tidak bisa menghindari semua orang toksik, tapi mereka bisa memastikan luka itu tidak meracuni tempat lain. Mereka tidak menyebar luka ke ruang-ruang yang bersih. Mereka tidak membawa emosi lama ke meja makan, ke ruang kerja, ke pelukan anak-anak, ke obrolan hangat dengan sahabat. Mereka belajar mengolah luka itu di tempat yang aman, dalam kesendirian yang jujur, dalam refleksi, atau dalam ruang bantuan yang sehat. Stoikisme mengajarkan penguasaan diri. Bukan berarti memendam luka, tapi memilih waktu dan tempat yang tepat untuk menghadapinya. Karena orang yang kuat bukan yang tidak pernah terluka, tapi yang tidak membiarkan lukanya menyakiti orang yang tidak bersalah. Orang cerdas tidak membuat orang lain membayar untuk kesalahan yang tidak mereka lakukan. Mereka tidak melemparkan amarah secara acak, tidak memanipulasi balik hanya karena pernah dimanipulasi. Mereka sadar, satu luka yang tidak disadari bisa menjadi lingkaran luka baru bagi orang lain. Dan mereka cukup bertanggung jawab untuk memutus lingkaran itu. Karena begini, kalau kita tidak menyembuhkan diri, kita akan berubah jadi versi lain dari orang yang pernah menyakiti kita. Maka, orang cerdas memilih jalan sunyi. Mereka merawat luka itu, memeluknya pelan-pelan, dan memastikan bahwa rasa sakit itu tidak tumbuh jadi kebencian. Mereka tahu, mereka layak bahagia.
Dan bahagia itu tidak bisa tumbuh jika kita terus membawa luka ke tempat yang seharusnya jadi rumah. Johnnya ada kalanya mau kita terlalu lama bertahan, bukan karena nyaman, tapi karena terbiasa. Terbiasa diminta mengerti, tapi tidak pernah dimengerti. Terbiasa menjaga perasaan orang lain, tapi tak ada yang benar-benar menjaga kita. Terbiasa memaklumi perilaku buruk karena takut dituduh terlalu sensitif. Dan akhirnya, kita mengira bahwa begitulah hidup. Bahwa relasi yang sehat memang tak mungkin, bahwa lingkaran yang suportif hanyalah ilusi, bahwa bertahan di lingkungan rusak lebih mudah daripada memulai ruang yang baru. Tapi orang cerdas berpikir sebaliknya. Mereka tahu bahwa bertahan tidak sama dengan bertumbuh, dan tidak semua tempat layak dipertahankan. Mereka tidak ingin hanya hidup dalam yang penting tetap ada. Mereka ingin hidup dalam apa yang aku pertahankan ini, membuatku tumbuh atau justru perlahan mati. Orang cerdas memilih memelihara lingkungan yang sehat, bukan sempurna, tapi lingkungan di mana mereka bisa jadi diri sendiri, bisa jujur tanpa dihukum, bisa lelah tanpa dicibir, bisa bersuara tanpa dimanipulasi. Stoikisme mengajarkan kita untuk berani melepaskan keterikatan yang menyiksa batin. Seneca pernah menulis, bukan rumah besar yang membuat jiwa tenang, tapi ketenangan yang membuat rumah jadi tempat pulang. Orang cerdas mencari kualitas, bukan hanya kedekatan. Mereka tahu bahwa jumlah pertemanan tidak selalu berbanding lurus dengan kedamaian. Kadang satu sahabat yang sehat lebih baik dari 10 yang memanfaatkan. Kadang ruang sunyi lebih menyehatkan daripada lingkaran yang penuh racun halus. Mereka merawat batas, merawat energi, dan yang paling penting, merawat siapa yang mereka izinkan masuk ke dalam dunia batin mereka. Karena mereka tahu, lingkungan bukan sekadar tempat tinggal, tapi tempat hati ini bertumbuh atau terkikis. Jadi mereka tidak ragu meninggalkan meja jika rasa hormat tak lagi disajikan di sana. Mereka tidak lagi menunggu orang berubah jika lingkungan itu sudah terlalu sering menyakiti tanpa mau belajar. Dan saat mereka membangun lingkungan yang baru, meski kecil, meski sederhana, mereka membangunnya dengan niat. Tempat ini akan jadi tempat yang aman, bukan hanya untukku, tapi juga untuk siapapun yang datang dengan tulus. Karena mereka percaya, kita tidak harus bertahan di tempat yang merusak, hanya demi tidak sendirian. Lebih baik sendiri dalam ruang yang jujur, daripada ramai dalam tempat yang menipiskan jiwa sedikit demi sedikit. Orang cerdas tidak hidup dalam dunia utopis. Mereka tahu, sekuat apapun kita menjaga suasana, konflik tetap akan muncul. Bukan karena kita salah, bukan karena mereka jahat, tapi karena manusia memang berbeda. Cara berpikirnya, cara menanggapi dunia, dan cara mencintai atau menyakiti. Masalahnya bukan di konflik itu sendiri. Masalahnya adalah bagaimana kita meresponsnya. Banyak orang menghindari konflik karena takut. Takut ditolak, takut dianggap jahat, takut kehilangan relasi. Dan akhirnya mereka diam, memendam, menumpuk luka, berpura-pura tak apa, padahal jiwa mereka sudah lelah berbohong. Tapi orang cerdas memilih jalan yang lebih bijak. Mereka tidak lari dari konflik, tapi mereka juga tidak menabraknya dengan amarah. Mereka menyikapinya dengan kepala dingin, dengan suara yang tidak meninggi tapi mengakar, dengan kejelasan, bukan kemarahan. Karena mereka tahu, konflik yang dihindari tidak hilang, ia hanya berubah bentuk jadi jarak atau jadi kemarahan pasif yang pelan-pelan menghancurkan. Stoikisme mengajarkan keberanian untuk menghadapi kenyataan. Konflik adalah bagian dari hidup yang harus dihadapi dengan kesadaran penuh, tanpa perlu terbakar, tanpa perlu merusak. Orang cerdas tidak meledak, tapi juga tidak membiarkan dirinya diinjak. Mereka bicara tegas, bukan kasar. Mereka menyampaikan keberatan, bukan tuduhan. Mereka menjaga ketenangan, bukan karena tidak punya emosi, tapi karena tahu, emosi yang tidak dijaga akan membakar lebih dari yang seharusnya. Dalam konflik, mereka fokus pada pemahaman.
bukan kemenangan. Mereka tidak sibuk membuktikan siapa yang benar, tapi mencari tahu apa yang bisa diperbaiki. Mereka tahu kapan harus bicara dan kapan harus berhenti menjelaskan pada orang yang tidak berniat mendengar. Dan yang paling penting, mereka tidak membiarkan satu konflik kecil merusak seluruh nilai diri mereka. Mereka tahu batas antara perbedaan yang bisa diselesaikan dan hubungan yang memang sudah tidak sehat sejak lama. Karena bagi mereka, hidup bukan soal menghindari konflik, tapi soal merawat diri agar tetap utuh, bahkan di tengah ketegangan. Mereka tidak mengejar hidup tanpa gesekan, tapi membentuk jiwa yang tetap jernih, meskipun harus menavigasi badai. Karena kedewasaan bukan diukur dari seberapa sedikit konflik yang kita hadapi, tapi dari seberapa tenang kita bersikap saat konflik itu datang. Berurusan dengan orang toksik bukan tentang siapa yang paling kuat menahan luka, bukan juga soal siapa yang paling pintar membalas dengan halus, tapi soal bagaimana kita menjaga diri tetap waras di tengah hubungan yang bisa sangat melelahkan secara emosional. Orang cerdas tidak selalu menang debat. Mereka tidak selalu berhasil mengubah orang yang menyakitinya, tapi mereka berhasil menjaga satu hal yang paling penting, integritas dirinya sendiri. Mereka tidak reaktif, mereka reflektif. Mereka tidak menyamakan kesabaran dengan memaklumi perilaku buruk. Mereka tahu kapan melepaskan dan tahu cara menetapkan batas tanpa rasa bersalah. Mereka tidak bermain di medan manipulasi yang licin. Mereka tidak membawa luka lama ke tempat yang baru. Dan yang paling penting, mereka memilih untuk fokus memperkuat diri daripada lelah mencoba mengontrol orang lain. Karena pada akhirnya, kehidupan ini bukan tentang menghindari orang toksik seumur hidup, tapi tentang menjadi cukup sadar dan kuat untuk tidak ikut berubah menjadi seperti mereka. Dan kalau kamu sedang belajar menata ketenangan, belajar jadi pribadi yang tetap lembut, meski banyak kecewa, dan ingin menumbuhkan karakter yang dewasa secara emosional, kamu sedang berada di tempat yang tepat. Di Arah Baru, kita tidak bicara soal motivasi kosong. Kita bicara soal keberanian untuk memilih arah hidup yang lebih sehat. Kita belajar bukan hanya untuk kuat, tapi untuk tetap manusiawi, meski di tengah tekanan, luka, dan situasi yang sulit dipahami orang lain. Karena Arah Baru bukan tentang tempat, tapi tentang sikap. Dan kalau kamu merasa isi video ini berbicara ke dalam hatimu, jangan ragu untuk tetap bersama kami di perjalanan ini. Klik subscribe, nyalakan loncengnya. Bukan untuk angka, tapi untuk mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, jaga dirimu baik-baik. Kamu layak hidup dengan tenang.